yakin banget lo semua mungkin udah pada enak banget kali ya buat ngebahas topik satu ini. Tapi lo sadar nggak, bisa jadi sampai detik ini pemahaman lo soal AI itu ya justru masih salah besar. Because one thing for sure, this AI we're talking about is not just about writing captions or scripts using ChatGPT or generating images with Midjourney and Adobe Firefly. Alih-alih ini adalah soal satu game-changing tools yang pengaruhnya ke kerjaan marketing kita ke depan pasti nggak bisa lo bayangin betapa gilanya. Oke, mari kita flashback dikit. Dulu lo semua mungkin sempat dibikin terkagum-kagum sama teknologi AR. Misalnya aja pas lagi main or hunting Pokemon Go. And years after that, tepatnya saat ini, lo semua mungkin justru lagi terbengong-bengong ngeliatin hasil-hasil video bikinan VEO3 yang nggak cuma realistis, tapi levelnya tuh udah ultra realistis. Visualnya, ambient noise-nya, efek suaranya, bahkan dialognya tuh ya real and believable banget. Dan mari kita bandingin ini sama proses syuting iklan beneran yang dimulai sejak berdekade-dekade lalu buat tayang di TV. End-to-end-nya kompleks dan ribet, kameranya butuh yang proper dan gede-gede. Udah gitu butuh model iklan juga, bahkan total krunya pun gemuk banget udah kayak Kabi. Kompleksitas yang sama pun masih terus berlanjut, even sampai digital marketing era ngedisrupsi dunia periklanan. Format iklannya sih emang makin beragam, nggak selalu ribet, tapi ada juga yang mulai lebih simple. Tapi satu hal yang nggak berubah, semua itu masih dikerjain sama manusia. Tapi sekarang, cukup satu manusia yang nge-operate mesin alias masukin prompt, sebuah iklan yang realistis mirip hasil syuting beneran pun udah bisa kita dapetin cuma dalam hitungan menit, bahkan dalam sekali jetik Thanos. Dan lo tahu apa? Kegilaan kayak gini udah bukan sebatas eksperimen doang ya guys. Banyak brand di berbagai level, even udah terang-terangan manfaatin AI ini dalam aktivitas pemasarannya. Yang gede kayak KFC udah pede ngerilis iklan bikinan AI. Selain itu, ada juga startup edukasi 1% yang bilang kalau sebagian kontennya dibikin pakai AI, baik yang buat YouTube maupun buat sosmednya. Now, the question is, ketika perkembangan AI udah segila ini, bahkan gue sendiri mulai nggak bisa ngebayangin bakal segila apalagi perkembangannya ke depan, lo sendiri udah berhasil adapt sejauh mana? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal adapting with this AI technology, gue yakin lo sendiri mungkin udah kenyang konsumsi berbagai narasi pro kontra soal AI ini. Lo pasti udah tahu betapa helpful-nya si AI ini sampai bisa ngeberesin kerjaan yang tadinya butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, jadi bisa kelar cuma dalam sekejap mata. Intinya, it makes us more productive and efficient at work lah ya pokoknya. Terus, soal borok-boroknya, lo mungkin juga dikit-dikit udah mulai aware nih. First and foremost soal data. AI itu bisa kerja bagus karena disuplai sama data. Tapi datanya bisa jadi berasal dari sumber yang nggak jelas. Isunya jadi bisa merembet ke soal consent, privacy, bahkan etika penggunaan data itu sendiri. Nah, lo bisa bayangin nggak? Kalau sampai kita nge-generate AI pakai sumber data yang nggak jelas, reputasi brand pun bisa dipertanyakan, bahkan bisa jadi kena lawsuit pula. Ini baru soal data, gimana soal reliability-nya? Ya sama aja ngerinya, ketika lo bisa nge-generate video dengan gampangnya, bukan nggak mungkin deepfake konten pun makin merajalela. Dan ini udah ada kasusnya ya guys ya. Di tahun lalu ada iklan Facebook di US yang nampilin Elon Musk. Dan di video itu dia bilang mau bagi-bagiin duit kripto asalkan orang-orang tuh mau ngedonasiin sejumlah uang dulu. Efeknya waktu itu ya damaging banget. Media sana bahkan nyebut kasus deepfake ini sebagai the biggest internet scam karena jumlah uang yang diraup hampir nyampe 1 juta US dollar atau setara 16 miliar rupiah. Lo bisa bayangin nggak kalau kasus-kasus kayak gini makin banyak, apa orang nggak jadi makin takut sama AI? Dan dampaknya ke marketing, gini, let's say lo bikin iklan pakai AI nih ya. Spesifiknya lo pakai AI voice actor atau AI talents buat nge-review produk. Kan banyak tuh ya yang kayak gini-gini. Nah, kemudian audiens tuh sadar kalau ini tuh nggak real.
At the same time, mereka juga belum segitunya tuh punya trust sama AI. Alhasil responsnya negatif dan trust audience ke brand lo pun bukan gak mungkin jadi anjlok. Nah, yang gak kalah kacau ketika kita ngomongin soal bias algoritma. Orang mikir AI itu bebas bias karena dia cuma mesin. Padahal AI itu dilatih dari data manusia dan hidup manusia itu sendiri ya penuh sama bias. Ambil contoh simple deh ya, lo bikin iklan skincare di medsos dan pakai AI buat targeting. Ternyata si AI cuma nargetin orang-orang yang udah pernah browsing produk skincare aja, karena itu tuh data yang dia tahu. Padahal bisa jadi ada audiens potensial lain yang bisa disasar. Misalnya orang yang browsing soal tips cuci muka, tips ngilangin jerawat, atau nyari konten soal kulit sensitif. Tapi mereka nggak masuk target karena nggak cukup mirip sama data sebelumnya. Dan itu baru contoh sederhana. Di kasus ekstrim bias algoritma ini, AI ini juga bisa jadi diskriminatif loh. Jadi gini, let's say lo pengen nge-build campaign yang nge-embrace diversity, yang materinya lo minta bikinin nih sama si AI. Nah, ketika AI itu justru punya data yang bias soal isu keberagaman, bukan gak mungkin materi campaign lo itu malah berbalik jadi bumerang. Another controversy. Kalau lo pikir soal data, deepfake, or bias algoritma tadi udah jadi part kontroversi yang paling horor, menurut gue sih yang lebih horor adalah ketika kita semua jadi ketergantungan sama AI. Soalnya gini, ada riset yang nunjukin kalau ngegantungin semua-muanya ke AI tanpa tahu cara pakainya yang tepat, jelas bisa bikin kemampuan berpikir kritis dan problem solving kita tuh jadi menurun. As consequences, menggantungkan kerjaan marketing kita sepenuhnya ke AI tanpa kepintaran kita sebagai marketer, ya cuma bakal bikin kita abai sama copyright, abai soal relevansi campaign terhadap brand image, bahkan bahayanya lagi bikin kita abai sama kondisi market sesungguhnya. And can you guess what would happen if we rely on AI 100%? Yes, marketing will lose its essence. Oke, sampai sini lo mungkin bingung kali ya. Gue ini sebenarnya pengen ngajakin lo buat adapt atau malah mau nakut-nakutin sih. Oke, let me clear things up ya. Barusan gue emang ngejabarin semua hal yang ngeri-ngeri gitu kan soal AI. Tapi kalau lo ngerasa gue ngejelasin itu buat bikin lo menjauh dari teknologi ini, nope, lo salah besar. Karena sejatinya dari apa yang gue jabarin tadi, gue tuh ya justru pengen ngajakin lo buat adapt sekaligus aware. Kontroversi tadi nggak seharusnya bikin kita menjauh, tapi justru mestinya bikin kita lebih hati-hati dan bikin kita lebih nguasain AI itu sendiri. Caranya gimana? Ya of course dengan upgrade our skills and maintaining our creativity and critical thinking skills. Sehingga ketika kita berhasil, kita adapt, kita pun bisa sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang dihasilkan sama AI tadi, yang dari tadi gue jabarin. Berbagai riset udah nunjukin kalau penguasaan AI bakal jadi salah satu skill terpenting masa depan. Sayangnya di Indonesia sendiri baru ada sekitar 19% pekerja yang punya keahlian digital. Artinya, lo bisa selangkah atau ratusan langkah lebih maju dari orang lain yang nggak adapt. And essentially, sejarah pun udah nunjukin, siapapun yang nggak bisa adaptasi, ya nggak bakal bisa survive. Ojek pangkalan kalah saing sama ojek online. Media cetak kalah sama media yang adaptif ke ranah digital. Kodak yang terlalu ngedewain kamera film, akhirnya kalah juga karena nggak adaptif ke skena kamera digital. So, despite all the controversies, gue sama sekali nggak ngajak lo buat nolak AI 100%. Apalagi kehadirannya udah sampai merasuki sendi-sendi kehidupan kita ya kan. Ah elah. Jadi ya nggak bisa enggak, kita tuh harus bisa nguasain, bahkan ngendaliin si AI ini gitu loh. Lo nggak bisa tuh melulu anti AI karena sebagai marketers, lo justru harus mulai bisa ngelihat ini sebagai sebuah tools andalan masa depan. Bukan musuh, tapi temen. Bukan buat ngendaliin kita, tapi buat kita kendaliin. Bukan buat bikin kita makin jauh sama audiens kita, tapi justru mendekatkan kita sama mereka. Dan itu semua cuma baru bisa terjadi kalau kita emang bisa benar-benar ngerti tuh sama cara pakainya. Ya dengan benar, dengan bijak, dan dengan etis juga. Dengan pakai isi kepala kita buat benar-benar ngarahin,
Bukan cuma dengan pakai modal masukin prompt yang udah di-share banyak orang di luaran sana. Karena kalau lo nggak pakai AI dengan cara-cara barusan, lo itu cuma bakal ngasilin konten atau output yang templated banget. Dan ya yang serampangan, sehingga ngerinya lo cuma bakal ngasilin konten atau output yang error-error, bahkan sama sekali nggak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal mau apapun tools yang kita pakai, output yang kita butuhin as marketers itu kan ujung-ujungnya harus berasal dari isi kepala yang paham sama konteks, paham tone, dan paham sama audiens kita. Bener gak? So, stance gue jelas. All we need is not AI, but the collaboration between us and AI. Karena itulah yang bikin kerjaan kita, especially di ranah marketing, bakal jadi sesuatu yang lebih impactful. Ketimbang lo takut dan anti AI gara-gara urusan kontroversinya, mending kata gue sih ya, lo buru-buru deh ubah mindset dan cara kerja lo. Adaptasi aja gitu. Karena kalau lo nggak kunjung aware sama daya dobrak dan kegilaan AI ini, ya siap-siap aja lo sendiri yang bakal kalah saing, guys. Oke, kalau lo masih stay nonton sampai di part ini, gue cuma bisa bilang selamat. Karena artinya lo adalah the real agile marketers yang gak tutup mata sama adaptasi. Lagian ya, bisa gue bilang, langkah-langkah buat adapt sama AI ini tuh sebenarnya gak susah kok. Dan coba gue kasih tahu step by stepnya kali ya. First, sebelum lo pakai AI buat hal-hal keren kayak bikin video, tulisan, atau apapun itu, make sure aja dulu kalau lo tuh udah benar-benar paham nih sama cara kerjanya AI, batasannya, etikanya, sekaligus potensinya. Udah banyak lah video atau artikel yang ngebahas soal ini. So, lo bisa mulai dari sini dulu. Dan kalau gue boleh ngerekomendasiin, lo bisa tonton video pengenalan basic AI dari channelnya Simply Learn. Karena menurut gue itu udah gampang banget lah buat dipahamin. Nah, kalau lo udah paham sama cara kerjanya, yang mana sebenarnya mirip-mirip aja tuh ya di setiap tools AI. Nextnya lo bisa explore lagi nih, part mana sih dari kerjaan marketing lo yang memang paling bisa di-automate pakai AI. Mulai dari yang kecil, lo bisa gunain AI ini buat bantuin riset, bikin caption, outline konten, atau ngedit-ngedit video pendek. Kalau yang lebih advance, lo juga bisa nih utilize AI buat bikin rancangan marketing campaign, bikin draft audience research plan, atau malah bikin marketing plan based on existing data. Intinya, lo bisa tuh identify dulu mana workflow yang emang bisa dikerjain pakai bantuan AI dan mana yang enggak. Nextnya, kalau lo udah tahu part mana aja nih yang bisa dibantu sama AI, then lo tinggal explore tools apa yang cocok. Yang paling basic kan emang ada ChatGPT ya, tapi di luar itu ada banyak banget sih tools-tools lain dengan kegunaan yang lebih spesifik juga. But one thing for sure, paham kebutuhan dan tahu tools mana yang bisa lo utilize ya nggak bakal cukup kalau lo nya sendiri belum jago nge-prompt. Makanya lo juga perlu nih rajin-rajin ngasah skill prompting lo dengan lebih spesifik juga. And again, cara satu-satunya ya dengan tetap mengandalkan isi kepala kita, just like what I've explained earlier. Well, pada akhirnya kalau gue bisa ngasih analogi nih ya, AI ini tuh udah kayak brainstorming partner sekaligus eksekutor yang nggak bisa kerja sendirian. Dia tuh butuh lo buat nge-guide, nge-challenge setiap output yang dia kasih, bahkan butuh lo buat ngasih sentuhan manusia, baik itu soal thinkingnya atau soal creativity-nya. Dan karena AI ini nggak bisa kita suruh kerja sendirian, ya kitanya lah sebagai manusia yang emang kudu lebih pinter gitu loh. And one more thing yang perlu lo inget juga, marketing is all about human interaction. Soal persuasi, soal meyakinkan. Dan dalam hal ini, kita butuh meyakinkan mereka sebagai manusia, bukan sebagai mesin. At the end of the day, pertumbuhan teknologi tuh nggak mungkin kita bendung. Dia akan selalu eksponensial. Dari 1, 10, 100, 1000, sejuta, semiliar, dan meningkat terus seiring berjalannya waktu. Sebagai manusia yang terus berkembang, ya kita nggak punya pilihan lain selain adaptasi sama situasi. Lo itu mau bertahan atau mau justru kelindes zaman? Well, sekian dulu yang bisa gue share kali ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Plus, don't forget to subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!